ini. Tapi sebelum kita mulai, silakan kita berdoa terlebih dahulu, ya. Ketua kelasnya, nah, depan ini ya. Silakan dipimpin untuk berdoa hari ini. Tempat duduknya, Kak. Sebelum mulai pelajaran, mari kita minta permohonan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Dimulai. Ya, baik. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. 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 Luar biasa. Ya, baik. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar bersama mengenai materi apa? Potensi sumber daya alam di Indonesia. Ya, Bu ya. Hari ini kita akan lanjut pada materi perubahan potensi sumber daya alam di Indonesia. Tapi sebelum lanjut materi, adakah dari kalian yang merasa sakit? Tidak. Tidak, semuanya sehat ya? Kenapa Musa? Ya, sehat ya Musa ya? Yang lainnya sehat ya? Baik anak-anak, coba kalian cek dulu di bawah bangku kalian. Coba ada sampah atau tidak? Di meja kalian, di bawah meja. Nah, ada sampah atau tidak? Sudah bersih semua? Sudah siap untuk belajar? Ya. Silakan dibuka materinya pada buku paket halaman 139. Ya. Perubahan potensi sumber daya alam. Adakah hari ini yang tidak masuk di ini? Langit siapa tuh? Langitnya kemana? Sakit kayaknya. Sakit ya? Ada suratnya? Oh belum sampai ke sini. Tapi kemarin dia. Coba nanti sekretarisnya Adinda nanti cek di BK itu. Cek di BK, kalau nggak ada di BK cek di pos satpam, biasanya surat kan dititipkan di sana. Oke ya. Oke anak-anak, perubahan potensi sumber daya alam di Indonesia. Jadi hari ini kita akan menganalisis mengapa sumber daya alam di Indonesia itu banyak yang berkurang, utamanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau dapat diperbarui. Ayo yang mana tidak dapat diperbarui atau dapat diperbarui, yang semakin berkurang itu? Utamanya yang sumber daya alam tidak dapat diperbaharui seperti yang sudah kalian pelajari pada materi minggu lalu. Nah, sekarang coba Bu Nila cek kalian minggu lalu benar-benar paham atau tidak? Ya, nanti yang bisa angkat tangan. Ya, coba siapa yang bisa kasih contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Saya. Wali kota saya. Oke, Muhammad Nom Alamsyah, silakan. Yang dapat diperbaharui. Contohnya air, udara, matahari, tanah, tumbuhan. Adakah yang belum disebutkan sama tidak? Ada, coba angkat tangan lagi. Oke, pistio. Apa? Hewan. Ada lagi? Manusia itu yang menggunakan sumber daya alam ya. Yang pertanyaannya adalah sumber daya alamnya. Oke? Siapa yang tahu arti dari sumber daya alam sendiri? Sumber daya alam. Iya, silakan Nazifah. Salah sesuatu yang ada di permukaan bumi atau alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia yang digunakan untuk menyerahkan hidup. Jadi semua yang ada di alam, yang ada di bumi dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Oke. Pertanyaan terakhir,
kalian nggak lupa. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan hutan produksi? Saya. Oke. Silakan. Aulin ya. Ya. Hutan yang dimanfaatkan untuk memproduksi apa? Biasanya kalau hutan itu memproduksi apa? Bahan baku produksi apa? Bahan baku contohnya? Apa? Apa saya? Iya, kayu. Betul apa salah? Kevin, betul apa salah jawabannya? Betul. Betul ya? Oke, jadi hutan produksi adalah hutan yang digunakan untuk apa? Memproduksi bahan baku, contohnya adalah kayu dan rotan. Oke, itu ya. Berarti kalian semua sudah paham ya materi minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk pada materi minggu ini tentang perubahan potensi sumber daya alam di Indonesia. Utamanya pada sumber daya alam apa saja? Masih terkait pertemuan minggu lalu ini. Hutan, tambang dan kemaritiman. Pinter banget ini. Saifullah ini lumayan ya, alhamdulillah pinter. Oke, anak-anak, sekarang kita buka itu. Silakan kamu buka LKPD-nya. LKPD-nya pada modul ajar yang Bunila kirimkan di grup WA IPS 7C. Nah, yang nggak bawa HP bisa gabung ya sama yang bawa HP ya. Buka LKPD-nya. LKPD-nya pada halaman 13. Halaman 13 LKPD 2. Nah, hari ini kita akan menganalisis anak-anak ya, supaya kalian tahu dampak dari SDA, hutan, tambang, dan kemaritiman, utamanya yang semakin berkurang, dampaknya apa terhadap kehidupan manusia. Nah, kalian semua akan mempelajari itu. Selanjutnya kalian juga akan memberikan solusi ya, solusi dari dampak negatif yang terjadi pada perubahan potensi SDA yang ada di Indonesia. Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah ya. Nah, sebelum kita ke LKPD itu, coba kalian lihat dulu video berikut ini. Baik anak-anak, sudah semua? Sudah. Kira-kira coba satu aja yang sudah bisa menjawab lisan. Kira-kira penyebab sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu bisa berkurang apa ya? Kira-kira penyebabnya? Angkat tangan. Ya, Musa dulu apa Ubay dulu? Ladies first kayaknya ya. Ya silakan Musa. Karena penggunaan batu bara yang berlebihan dan ditambahi sama Ubay. Dan penggunaannya secara terus-menerus. Berdiri baik. Berdiri, maskermu dilepas, suaramu jelas. Ya. Dan penggunaannya secara terus-menerus. Karena penggunaan yang berlebihan dan secara terus-menerus serta tidak memperhatikan keberlanjutan dari SDA tersebut. Di semester 1 sudah dipelajari ya, pembangunan berkelanjutan itu loh. Ya, kelestarian berkelanjutan berarti ya kalau berkelanjutan itu harus memperhatikan generasi mendatang seperti itu ya. Kalau digunakan secara terus-menerus batu baranya tidak memperhatikan kalau itu akan habis, tidak ingat kalau itu nanti akan bisa berkurang dan sulit untuk diperbaharui, maka sumber daya alam itu juga tidak akan terselamatkan ya. Intinya bisa habis, bisa cepat habis. Generasi mendatang tidak akan menikmati hasil dari potensi SDA berupa batu bara tersebut. Contohnya seperti itu. Yes, paham ya anak-anak ya. Nah, sekarang silakan kalian buka LKPD pertemuan kedua. Perubahan potensi sumber daya alam di Indonesia halaman 13. Ya. Di situ ada berapa pertanyaan, Yunike? Ada berapa pertanyaan? Ada 4 pertanyaan, ya. Silakan kalian diskusikan 4 pertanyaan berdasarkan kasus masing-masing. Kasusnya beda-beda. Ya. Ya. Kelompok 1 tentang kasusnya adalah tentang hutan. Kelompok 2 yang nanti akan kalian diskusikan
kelompok 4 hutan, kelompok 5 tambang, kelompok 6 maritim atau laut, kelompok 7 angkat tangan. Kelompok 7 hutan, kelompok 8 tambang, kelompok 9 laut, kelompok 10 hutan. Ya, Bu Nila kasih waktu untuk diskusi kalian selama 20 menit dari sekarang. Siap? Siap. 7C. Silakan kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian. Judulnya ini berarti judul kasus ya. Judulnya nanti di slide pertama kasih judul nama kelompok. Karhutla salah siapa? Nama kalian PPT aja. PPT itu yang tambah slide dan PPT aja. Ya udah saya tambah slide. Berarti template yang biasa ya. Akhirnya yang lainnya baca yang kasus-kasus itu. Ini yang KPD-nya ya. Maritim, hutan, tambang, hutan, hutan ada lagi, hutan. Sudah semuanya sudah dapat LKPD? Belum tentang tambang. Ada lagi yang belum dapat LKPD? Apa? Maritim. Maritim ini ya. Maritim. Sudah semua? Sudah ya? Oke, silahkan kalian diskusi selama 20 menit. Terima kasih. Masih Coba deskripsikan permasalahan apa yang dapat pada wacana. Kira-kira permasalahannya apa? Kamu sing dikte, dia sing ngerti. Ya. Saya biar cepat. Ya. Ini gimana? Selesai? Selamat dilamu. Ini tentang hutan ya? Kira-kira solusinya apa coba? Melakukan tebang pilih, tidak membakar lahan, misalnya ada Tuhan yang tinggi. Nanti jadinya apa? Produknya? PPT apa poster? Apa JPEG? Image? PPT aja. Oke, lanjut ya. Semangat. Ini gimana? Tentang apa ini? Tambang, ya. Tambang, kira-kira ada kesulitan atau tidak? Tidak ya, lancar-lancar aja ya. Aman sinyal? Baterai aman ya? Nanti ada yang dikte biar dibuatkan apa ini? Buat PPT, apa image, apa poster, apa video? PPT. Kenapa buat PPT?
lebih paham ya, lebih jelas itu nanti ya. Kalau poster kecilan. Gitu. Dilanjut, silakan. Semangat. Gimana Nasifa, aman ya? Tentang apa ini kasusnya? Hutan. Ada 4 pertanyaan, dari 4 pertanyaan yang sulit apa? Menurut kelompok pertanyaan nomor berapa? Sulit. 4 ya? 4 solusi ya? Kira-kira apa saja solusinya? Kalau hijau, terus? Melakukan aksi terpenting, tidak menyebabkan, tidak membawa suatu tujuan, tidak Oke, nah jadi ada 6 fungsi ini saya rasa sudah cukup. Silahkan dibuatkan redaksinya ya. Pakai Canva, mau PPT apa poster apa JPEG? PPT. Lanjut ya, semangat ya kelompoknya Nasifa dan kawan-kawan. Ini kelompoknya Ubay, kelompok berapa Ubay? Kelompok 3, tentang apa kasusnya? Maritim itu apa kira-kira? Kenapa kasus maritim itu merupakan salah satu kasus yang penting yang perlu kalian selesaikan? karena Indonesia negara maritim. Oh, karena Indonesia negara maritim. Kira-kira kalau negara maritim SDA-nya apa saja yang di laut? Ikan, terumbu karang, masa cuma ikan aja? Di laut itu ada apa saja? Cumi ya, cumi tidak salah. Apalagi selain terumbu karang kira-kira apa? Bintang laut? Itu berarti kasus ini tentang apa? Jawaban nomor 1 ya. Penangkapan ikan secara ilegal. Ilegal itu ilegal itu berarti tanpa izin yang tepat. Ya. Dilanjut ya kelompok 3. Ya, kelompok 3 silakan. Satu lagi ini kelompok Pistia kelompok berapa? Kelompok 10. Kasusnya tentang hutan, kebakaran hutan. Kira-kira gambaran dari kasusnya gimana ini? Bebas suaranya dengan keras. Berarti jawaban nomor 1 ya. Gambaran dari kasusnya gimana kira-kira? Sudah menjadi rutinitas tahunan. Jadi gambarannya adalah tentang kebakaran hutan. Nah, berarti nanti kalian cari kira-kira kebakaran hutan itu dampaknya apa? Kenapa bisa terjadi kebakaran hutan? Karena penebangan secara liar. Terus apa lagi kebakaran hutan? Karena sengaja, mungkin sengaja dibakar. Terus untuk merokok sembarangan. Ya. Kalian diskusikan. Saatnya yang ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Ini satu lagi pakai Asura ya.
Ya, silakan kelompok 3 untuk dipresentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Anastasia Syifa Martianiza. Saya Anandika Syahraisa. Saya Ahmad Farid Baitila. Hari ini kita akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Dan kali ini kita akan membahas tentang kemaritiman. Sebelumnya, kemaritiman akan dijelaskan oleh Iksan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat telah menangkap sebanyak 83 kapal ikan yang melakukan praktik penangkapan ikan ilegal, tak terlaporkan dan tak terregulasi ilegal untuk fishing di wilayah perairan Indonesia sepanjang Januari hingga Juli 2022. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Adi Nur menyampaikan bahwa 9 kapal yang ditangkap tersebut merupakan kapal ikan asing dari Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Sejauh ini hasil operasi kapal pengawas sepanjang semester 1 2022 kita telah berhasil menangkap kurang lebih 83 unit kapal ikan, terdiri dari 72 unit kapal ikan Indonesia. Kapal ikan asing berbendera Malaysia ada 8, kapal ikan asing berbendera Filipina 1 kapal, dan terakhir 2 kapal bendera Vietnam yang rata-rata dikutip dari Antara Senin. Media menyebutkan penangkapan kapal ikan Malaysia di Selat Malaka, Filipina di perbatasan Sulawesi Utara dengan Filipina, dan penangkapan kapal ikan asal Vietnam di Natuna Utara. Ya, baik. Terima kasih Anandika. Itu tadi permasalahan dari kasus yang ketiga, yakni kasus kemaritiman. Sekarang dari kasus tersebut, silakan dilanjutkan apa yang kelompok kamu, upaya apa, sampai bagaimana dampaknya, ya. Kenapa bisa terjadi? Silakan diungkapkan. Hasil diskusinya dijelaskan. Untuk nomor 1, tentang permasalahan KKP penangkapan 83 kapal ikan yang melakukan praktik penangkapan ikan ilegal, tak terlaporkan dan tak terregulasi di wilayah perairan Indonesia. Dan yang nomor 2, mengapa bisa terjadi permasalahan faktor tersebut? Apa yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut? Kurangnya pengawasan dari petugas pengawas terhadap kapal ikan yang melakukan seratu fishing di perairan Indonesia. Faktor terjadinya antara lain adanya terbatasan sarana dan prasarana pengawasan, terbatasnya dana untuk operasional pengawasan, terbatasnya tenaga polisi perikanan dan penyelidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3. Ya, kira-kira ada yang mau bertanya? Ya, Mosa, berdiri ya Mosa, dilepas maskernya. Nah, biar keras suaranya. Kira-kira dampak dan upayanya apa ya? Oh, kira-kira dampak dari kasus tersebut tadi apa? Tadi belum dijelaskan ya? Berkurangnya nilai kekayaan laut Indonesia dan juga berkurangnya penerimaan negara buka pajak. Solusi? Upaya atau solusi? Kira-kira apa? Upaya atau solusi yang bisa kalian berikan kepada pemerintah, misalkan kepada masyarakat supaya tidak melakukan illegal fishing? Apa kira-kira? Meningkatkan pengawasan di laut. Meningkatkan pengawasan di laut. Ada lagi yang bisa menambahkan dari kelompok lain? Utamanya kelompok maritim. Angkat tangan kelompok maritim. Kelompok maritim. Halo. Ya, Dani Suara, Kevin. Kelompok
Berdiri. Suaranya. Dilepas. Ekosistem laut dan mengancam kekayaan Oh, bisa mengancam kekayaan ikan di laut. Itu aja yang saya ya. Ya. Terus upayanya apa solusinya? Tadi kan kalau itu pengawasannya harus diperketat katanya. Kalau kalian gimana? tidak menggunakan alat penangkap yang di dalam lingkungan, Oke. tidak menangkap ikan secara berlebihan dan tidak menangkap ikan secara ilegal. Oke, tidak menangkap ikan secara berlebihan, tidak menggunakan apa alat. Contohnya alatnya apa tadi? Alatnya apa Rek? Contohnya? Bom ikan, misalnya seperti itu. Baik, terima kasih kelompok berapa ini? Kelompok 6. Terima kasih aplaus juga untuk kelompok 6. Ada lagi dari kelompok maritim yang mau menambahkan? Coba, kelompok maritim angkat tangan. Kelompok maritim. Oh tambah. Ada kelompok maritim? Oh ya, nanti kira-kira ya ditambahkan di depan ya, dipresentasikan di depan. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekali lagi aplaus untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Ya, baik anak-anak. Itu tadi kegiatan presentasi dan diskusi sudah kita lalui bersama mengenai 3 kasus, yakni kasus tentang hutan, tambang, dan juga kasus tentang kelautan atau maritim. Ya, dari ketiga kasus tersebut, dari apa yang sudah dijelaskan oleh teman-temanmu di depan tadi, kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Iya, saya pula berdiri saya. Kesimpulannya, Kita belajar tentang macam-macam kerusakan alam dan cara menanggulanginya. macam-macam kerusakan alam dan cara menanggulanginya. Kalau kelompokmu tentang kerusakan apa itu? Kerusakan hutan. Oke. Cara menanggulanginya kira-kira gimana? Kalau kasus Melakukan pembangunan sekat kanal dan perbaikan tata kelola air gambut serta melakukan land clearing pada hutan yang terbakar. Oke. Terima kasih ya. Aplaus untuk Saifullah. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan selanjutnya? Ayo, kesimpulan apa tentang yang sudah kita pelajari? Oke, silakan berdiri Nazifah. Dilepas maskernya ya Nazifah ya. Nah, biar keras suaranya. Kesimpulan. Hari ini kita belajar tentang sumber daya alam ikan, tambang, dan kemaritiman. Mulai dari permasalahan dari gambar, lalu faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan, dampak, dan solusi dari permasalahan tersebut. Ya, terima kasih Nazifah. Itu tadi tentang permasalahannya sampai dampak serta solusi. Kira-kira dari kelompoknya Nazifah, solusinya gimana? Kasusmu tentang apa Nazifah? Hutan. Solusinya apa? Yang menjadi apa? Gendam kelompokmu apa kira-kira untuk mengatasi kebakaran hutan? Berdiri. 1. Tidak menanam palawija di hutan. 2. Melakukan reboisasi di hutan yang gundul. 3. Melakukan aksi tebang pilih. 4. Tidak menebang pohon. 5. Tidak membakar sampah di hutan. Dan yang terakhir, tidak membuang puntung rokok di hutan. Oke, aplaus untuk kita semua anak-anak. Silakan duduk kembali. Anak-anak, itu tadi sudah kita lalui bersama dari pertama, dari video ya. Video, diskusi, presentasi sampai pada tahap akhir, yakni tahap kesimpulan. Kira-kira siapa yang bisa memberikan refleksi pembelajaran hari ini? Kalian senang nggak dengan model pembelajaran diskusi seperti ini? Senang ya? Kenapa kok senang? Karena apa? Bisa lah. Bisa bebas untuk apa? Bebas? Mengkreasikan apa? Mengkreasikan materi ya, mengkreasikan ide, menuangkan ide-ide ya gitu ya. Terus apalagi kira-kira? Paham? Ya, paham kalau model pembelajarannya diskusi seperti ini? Lebih paham. Kira-kira kalau pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning yaitu yakni pembelajaran tentang dasarnya adalah kasus, kira-kira kalian dapat berpikir lebih
tinggi nggak kira-kira anak-anak? Berpikir kritis nggak tentang kasus tersebut apa, supaya upayanya bagaimana, dampaknya bagaimana sampai pada solusinya? Kira-kira bagaimana tanggapannya dari Raisa? Raisa? Tanggapan dari pembelajaran kita hari ini, model pembelajaran dengan model problem based ini, kasus seperti ini bagaimana tanggapanmu? Seru. Teman-teman Bisa gimana? diskusi bareng-bareng, Menuangkan ide bareng-bareng tentang bagaimana menyelesaikan kasus begitu ya. Oke, terima kasih aplaus untuk kita semua anak-anak. Di akhir pembelajaran ini, Bu Nila akan memberikan kalian asesmen akhir. Kalau di pertemuan kemarin kan ada asesmen awal. Sekarang Bu Nila akan memberikan kalian asesmen akhir supaya Bu Nila tahu seberapa kalian paham tentang materi yang sudah kita pelajari dalam 2 kali pertemuan ini. Itu ya anak-anak ya. Silahkan dituliskan di buku kalian masing-masing asesmen akhirnya. Nah, ini anak-anak ya. Coba tak boleh. Ini nodok kan? Gak apa-apa. Kelihatan anak-anak ya? Kelihatan pertanyaannya? Nah, silakan kalian jawab 4 pertanyaan berikut dalam waktu 10 menit cukup ya? Cukup 10 menit dari sekarang, silakan. Soalnya tidak usah ditulis, langsung jawabannya aja. Di buku kalian masing-masing dan dikumpulkan. Ya? Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai nanti silahkan dikumpulkan setelah kita berdoa ya. Silahkan untuk dipimpin doa penutup pembelajaran, bisa dipimpin oleh Ahmad Saifullah atau Mimi, silakan. Teman Indonesia, mengakhiri pembelajaran hari ini, mereka doa kita kemenangan dengan masing-masing doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi anak-anak. Jangan lupa kegiatan berikutnya adalah materi tentang aktivitas kegiatan ekonomi. See you next time. Sampai jumpa lagi pada pertemuan minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya berdiri. Yel-yelnya masih ingat? Masih. Siapa yang memimpin yel-yel suka? Terus ya? Saiful. Ya. Yel-yel ya. Yel-yel 7C. Diawali dari sini. Saiful. Diawali dari bunyi 7C.